Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalika Aizah Kumala dengan NIM G00249191 dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi mengenai laporan praktikum anatomi. Yang pertama, anatomi dinding abdomen dengan skenario Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Soal diskusi yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, untuk yang pertama ini bagian anteronya dulu. Di bagian antero ini terdapat kulit. Di bagian paling superficial itu kulit. Setelah itu ada fascia superficialis yang terdiri dari fascia camper dan fascia scarpa. Setelah itu fascia profunda. Setelah itu ada musculus et aponeurosis yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Setelah itu ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan peritoneum parietale. Nah, setelah itu yaitu posteriornya. Di posterior ini ada kulit. Setelah itu fascia superficialis dorsi. Setelah itu musculus yang terbagi menjadi yang pertama ada lapisan pertama musculus latissimus dorsi, lapisan yang kedua musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Setelah itu lapisan yang ketiga. Di lapisan ketiga ini ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Setelah itu di lapisan yang keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Setelah itu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan ada peritoneum parietale. Setelah itu kita masuk ke soal diskusi yang kedua. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Oke, di sini terdapat musculus. Nah, di musculus ini tuh terbagi menjadi dua, ada yang namanya flat muscle dan vertical muscle. Nah, flat muscle itu terdiri dari musculus obliquus externus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Yang bagian vertical muscle-nya itu tuh musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, terus kemudian juga urutan flat muscle abdominalis dari superficial ke profunda itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Setelah itu yang vertical muscles-nya itu tadinya isinya ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis, arteria et vena epigastrica superior et inferior, dan ujung terminal intercostales 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Setelah itu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan dan posisinya. Oke, kita lanjut. Itu disebut dengan duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum ini ada 3, yaitu mesentery, alat penggantung peritonei, omentum, dan ligamentum peritonei. Pertama kita ke mesenterium. Nah, di mesenterium itu melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Ini digambar
yang atas kanan. Itu contohnya pertama yang di kiri atas. Itu pertama ada kolon, nanti jadi mesokolon, intestinum tenue jadi mesenterium, dan appendix jadi mesoappendix atau mesenteriolum. Setelah itu ada omentum. Omentum itu gambar kanan atas. Omentum ini membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, jenisnya itu ada dua, ada omentum majus dan minus. Yang majus ini itu bentuknya seperti tirai, yang bagian bawah itu. Itu ada 4 ligamentum, ada ligamentum gastropherenica, ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrocollica, dan ligamentum splenorenale. Nah, omentum minus itu tuh di atasnya gaster, disusun dari dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale dan ligamentum gastrohepatica. Setelah itu ligamentum peritone, yaitu yang gambar bawah. Ligamentum peritone ini melekatkan antara organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamennya untuk hepar itu ada ligamentum falciforme, hepatoduodenale, terus gastrohepatic dan ligamentum gastrohepatica. Untuk yang gaster itu ligamentum gastropherenica, ligamentum gastroplenica, dan ligamentum gastrocollica. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu anatomi tractus digestivus superior. Lanjut ke skenarionya, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Soal diskusi yang pertama, sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter, dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, jadi traktus digestivus superior ini terdiri dari mulut, faring, esofagus, dan lambung. Mulut atau cavum oris. Nah, mulut ini itu adalah pintu masuk makanan ke dalam tubuh dan tempat terjadinya pencernaan mekanisme dan kimiawi pertama. Struktur utamanya itu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Setelah itu, kita lanjut ke faring. Faring ini adalah saluran berbentuk corong yang menghubungkan mulut dengan esofagus dan juga berfungsi sebagai jalur udara menuju laring. Selanjutnya ke esofagus. Esofagus ini saluran pencernaan berbentuk tabung panjang yang menghubungkan faring dengan lambung. Nah, strukturnya itu ada apa aja? Lapisan esofagus ini terdiri dari mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Terdapat dua sfinkter utama, yaitu sfinkter esofagus superior. Ini fungsinya untuk mencegah makanan kembali ke faring, dan ada sfinkter esofagus inferior. Ini mengatur masuknya makanan ke lambung dan mencegah reflux asam lambung. Setelah itu ada lambung. Lambung adalah organ berongga berbentuk seperti kantong, kayak huruf J yang berfungsi sebagai tempat pencernaan utama setelah makanan melewati esofagus. Strukturnya, bagian lambung itu terdiri dari kardia. Kardia ini bagian masuk dari esofagus. Fundus itu bagian atas lambung. Korpus itu bagian tengah lambung. Dan pilorus itu bagian bawah lambung yang mengarah ke duodenum. Setelah itu, kita masuk ke kompensasi sfinkter. Kompensasi sfinkter itu ada di esofagus. Nah, sfinkter ini mencegah reflux asam lambung ke esofagus yang tadi dibilang. Normalnya, sfinkter esofagus inferior ini menutup dengan baik untuk mencegah isi lambung naik ke esofagus. Terdapat gangguan. Nah, gangguannya ini ada bisa terjadi gangguan di situ. Pada kondisi seperti gastroesophageal reflux disease atau GERD, sfinkter menjadi lemah atau tidak menutup sempurna. Kompensasinya, peningkatan tonus sfinkter esofagus inferior untuk menahan reflux, pengosongan lambung yang lebih cepat untuk mengurangi tekanan di lambung, dan peningkatan
sekresi saliva sebagai penyangga asam lambung. Setelah itu, gerakan pencernaan saat makan all you can eat. Nah, di mulut ada gerakan namanya mastikasi dan deglutisi. Mastikasi ini gigi mengunyah makanan secara intensif untuk memecah menjadi bagian lebih kecil sambil bercampur dengan saliva yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. Nah, terus kemudian ada gerakan yang namanya deglutisi. Deglutisi atau nama lain dari menelan, lidah ini maksudnya lidah membantu mendorong makanan ke faring, di mana proses menelan terjadi, melibatkan koordinasi antara faring dan esofagus. Nah, di esofagus ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini maksudnya gelombang kontraksi otot-otot esofagus mendorong bolus makanan dari faring ke lambung. Sphincter esofagus inferior kemudian terbuka untuk memungkinkan masuknya makanan ke lambung. Nah, di lambung itu ada gerakan namanya churning atau pengadukan. Lambung melakukan kontraksi otot yang kuat untuk mencampur makanan dengan cairan lambung yang mengandung asam klorida atau HCl dan enzim pepsin. Ini membantu mencerna protein dalam makanan. Setelah itu ada gerakan relaksasi fundus. Bagian atas lambung atau fundus ini berelaksasi untuk menampung jumlah makanan yang lebih besar. Setelah itu ada peningkatan motilitas. Seiring waktu, lambung meningkatkan gerakan peristaltik untuk memecah makanan menjadi bubur makanan. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu anatomi traktus digestivus inferior. Skenarionya, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Nah, yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Nah, perbedaannya itu pertama ada letak. Letaknya jejunum ini letaknya di regio umbilicalis, sedangkan ileum ini letaknya di kanan bawah cavum abdomen. Nah, warnanya, jejunum ini warnanya lebih merah, sedangkan kalau ileum ini warnanya lebih pink, lebih muda. Diameternya jejunum ini 2-4 cm dan ileum ini 2-3 cm. Dinding atau otot polosnya jejunum ini tebal, sedangkan kalau ileum ini tipis. Nah, vaskularisasinya di jejunum itu banyak dan di ileum itu sedikit. Vasa rektanya panjang kalau di jejunum dan pendek di ileum. Arkadesnya di jejunum itu hanya 1-2 tingkat, sedangkan di ileum ini dia bersusun dan lebih kompleks. Lemak mesenterinya di jejunum sedikit dan di ileum itu banyak. Plika sirkularisnya di jejunum itu besar, tinggi, dan rapat, sedangkan di ileum itu sedikit dan jarang. Bahkan tidak ada di bagian distalnya. Nah, plaque pair-nya di jejunum itu hanya ada beberapa, sedangkan di ileum itu banyak. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal diskusi yang kedua. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Nah, kolon atau usus besar itu terbagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, ada yang namanya kekum. Kekum ini bagian pertama dari kolon, terletak di sebelah ileum. Terdapat katup ileosekal yang mengatur masuknya bubur makanan dari usus halus. Kemudian dilanjut ke kolon ascendens. Kolon ascendens ini berjalan ke atas di sisi kanan abdomen. Setelah itu dilanjut kolon transversum melintang di atas rongga perut dari kanan ke kiri. Setelah itu kolon descendens berjalan ke bawah di sisi kiri abdomen. Dilanjut kolon sigmoid berbentuk huruf S dan menghubungkan kolon descendens dengan rektum. Nah, selanjutnya ada rektum dan anus. Ini adalah bagian akhir kolon yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Nah,
Struktur fungsional kolon. Pertama itu ada haustra. Haustra ini kantong-kantong yang terbentuk di sepanjang kolon akibat kontraksi otot Taenia coli. Berfungsi untuk memperlambat perjalanan bubur makanan untuk memungkinkan penyerapan air secara maksimal. Setelah itu ada Taenia coli. Taenia coli ini pita otot longitudinal yang berperan dalam kontraksi dan pergerakan peristaltik. Yang ketiga ada appendix epiploica. Nah, appendix epiploica ini struktur kecil berisi lemak yang menempel di sepanjang kolon. Fungsinya tidak sepenuhnya jelas, tapi mungkin berperan dalam penyimpanan lemak dan perlindungan kolon. Selanjutnya, kita lanjut ke soal diskusi yang ketiga. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, itu ada rektum dan anus. Kita ke rektum dulu. Rektum ini adalah bagian akhir dari kolon yang berada di dalam rongga pelvis, memanjang dari kolon sigmoid hingga anus. Panjangnya sekitar 12-15 cm. Letaknya itu ada di bagian belakang rongga pelvis di depan sakrum dan koksik. Nah, bagian-bagiannya itu ada bagian proksimal berhubungan langsung dengan kolon sigmoid. Terus ada di bagian ampula rektum, ini bagian rektum yang melebar berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum defekasi. Kemudian bagian distal mengarah ke saluran anus. Setelah itu anus. Anus adalah saluran pendek yang menjadi ujung dari saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 2-4 cm. Letaknya itu berada di bawah dasar pelvis, berfungsi sebagai saluran pengeluaran feses. Nah, terdapat sfinkter di anus ini. Ada 2 sfinkter. Pertama, sfinkter ani internus. Nah, sfinkter ani internus ini terdiri dari otot polos yang bekerja secara tidak sadar atau involunter. Nah, berfungsi untuk menahan feses dalam keadaan istirahat. Setelah itu ada sfinkter ani externus. Sfinkter ani externus ini terdiri dari otot rangka yang bekerja secara sadar atau volunter, berfungsi untuk mengontrol proses defekasi. Nah, fungsinya dari rektum ini itu untuk menyimpan feses sementara sebelum proses defekasi dan memicu refleks defekasi melalui peregangan dinding rektum. Setelah itu, anus. Anus ini fungsinya mengontrol pengeluaran feses melalui koordinasi antara sfinkter ani internus dan externus, dan juga mengatur sensitivitas terhadap gas, cairan, dan feses untuk menghindari inkontinensia. Nah, gimana sih proses defekasi itu? Prosesnya itu feses masuk ke ampula rektum menyebabkan peregangan dinding rektum. Setelah itu, peregangan ini merangsang refleks defekasi yang melibatkan relaksasi sfinkter ani internus. Sfinkter ani externus secara sadar dikendalikan untuk mengatur waktu pengeluaran feses. Kontraksi otot-otot rektum dan peningkatan tekanan intraabdominal membantu mendorong feses keluar melalui anus. Baik, itu dia penjelasan tentang anatomi dinding abdomen, traktus digestivus superior dan inferior untuk laporan praktikum anatomi 1.3. Itu dia penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.